Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sinau Data ID. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai beberapa tipe data yang ada pada Python. Di video sebelumnya, kita telah selesai pada pembahasan string. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pada section selanjutnya, yakni tipe data boolean. Teman-teman semua, sederhananya kalau boolean itu terdiri dari dua value, true or false. True bernilai benar, false bernilai tidak benar, gitu ya, atau salah, gitu. Nah, Boolean values ada keterangan di sini. In programming, you often need to know if an expression itu benar atau salah, gitu ya. Eh, dan ada beberapa kasus, gitu ya. Ada beberapa kasus yang menghasilkan nilai itu true or false. Contohnya seperti ini. Ini ada operasi aritmatik ya, lebih besar dari, sama dengan, gitu ya, dan kurang dari. Nah, di sini mungkin kita try it yourself. Oke. Di sini ada perbandingan ya, di mana 10 itu lebih besar dari 9 dan itu bernilai true, gitu ya, bernilai benar, gitu. Kemudian untuk membandingkan, gitu ya, apakah 10 itu sama dengan 9? Nah, di sini ada yang unik ya, kalau di Python itu kalau mau membandingkan apakah sama, gitu ya, itu sama dengannya dua kali, teman-teman. Sama dengan, gitu ya. Di mana 10 tidak sama dengan 9 ya, sehingga di sini bernilai salah atau false, gitu. Kemudian 10 kurang dari 9, gitu, nilainya adalah salah, gitu ya. Jadi ini tipe datanya adalah boolean. Kemudian, nah boolean itu sendiri itu juga akan dipakai nanti kalau misalkan kita masuk ya ke materi conditional statement, gitu. Jadi di mana conditional statement di sini ini conditional statement if ya. Jadi if jika di sini nanti ada expression atau logic gitu ya, logic di mana logiknya kalau benar gitu ya, kalau bernilai benar maka dia akan ngeprint yang ada di bawahnya, gitu. Tapi kalau tidak benar maka akan masuk kondisi false. Nanti sebenarnya secara detail itu akan masuk ke section khusus ya. Nanti ada pembahasannya sendiri di video selanjutnya mengenai conditional statement if. Gitu. Oke, mungkin sederhananya kalau boolean saya rasa cukup ya. Pembahasannya kurang lebih seperti itu. Intinya boolean itu dia punya dua nilai true or false. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini kalau di Withristful ada section operators ya. Sebenarnya operator ini bukan tipe data pada Python, tapi saya rasa perlu untuk disampaikan karena sederhananya gini. Tipe-tipe data yang tadi kita sudah pelajari dan yang nanti ke depan akan kita pelajari itu masing-masingnya bisa dilakukan suatu operasi tertentu, gitu ya. Operasinya apa aja? Misalkan di sini ya, ada beberapa operasi, misalkan aritmatik, ini yang paling umum, gitu ya. Kalau misalkan di bidang data, ini pasti sangat terpakai, gitu ya. Kemudian assignment operator, comparison, logical operator, identity, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada beberapa operator. Oke. Nah, untuk ini yang selanjutnya spesifik membahas mengenai operator aritmatik, gitu ya. Operasi aritmatik itu ada beberapa ya, ada beberapa penjumlahan atau addition, itu ya berarti plus ya, x plus y gitu ya. Kemudian kurang subtraction, kali itu bintang gitu ya, bagi itu garis miring seperti ini. Modulus atau sisa bagi gitu ya, itu pakai persen. Nah, kalau misalkan pangkat gitu ya, pangkat itu bintangnya dua kali gitu. Floor division itu ini ya garis miringnya dua kali gitu. Kemudian ada Python assignment operator. Jadi kalau misalkan ini ada beberapa operasi yang biasa dipakai ya. Kalau misalkan sama dengan ini yang biasanya kita pakai untuk membuat suatu variabel ya atau memberi nilai pada suatu variabel gitu. Kemudian juga ada beberapa ini ya singkatan-singkatan operator yang mungkin tidak umum gitu ya. Tapi ini artinya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan plus sama dengan gitu ya. Misalkan contohnya x plus sama dengan 3 gitu ya. Ini artinya dia akan menjumlahkan dirinya sendiri dengan 3 gitu. Kalau minus sama dengan itu artinya dia akan mengurangi dirinya sendiri which is x di sini dengan 3 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dan ini maksudnya apa gitu ya. Oke, terus Python comparison untuk perbandingan gitu ya. Nah, untuk sama dengan gitu ya. Ini yang tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, itu sama dengan gitu ya, sama dengan. Jadi kalau cuma satu itu memberi nilai atau assignment, tapi kalau sama dengannya dua itu membandingkan apakah x sama dengan y gitu ya. Tidak sama dengan itu pentung seperti ini, tanda seru, kemudian sama dengan artinya x tidak sama dengan y gitu ya. Nah, kemudian greater than, lebih besar dari, kurang dari, greater than or equal ada sama dengannya gitu ya. Kemudian less than equal pun juga ada kurang dari sama dengan gitu. Kemudian untuk Python logical operator gitu ya ada beberapa operator untuk case logical ini.
ada n gitu. Maksudnya x kurang dari 5 dan gitu ya, x kurang dari 10 gitu ya. Jadi dia kalau misalkan return true ini ya, if both statement are true. Kalau n ini berarti harus keduanya benar, baru nanti hasilnya adalah true gitu ya. Kalau or ini boleh salah satunya ini benar gitu ya. Kalau salah satunya benar udah akan jadi value-nya true gitu. Kalau dikasih not ya itu kebalikannya gitu ya. Not gitu ya. Berarti kebalikan reverse dari sum. Kemudian Python identity operator. Nah, x is y return ini ada description-nya ya. Return true if both variable are the same object gitu. Kalau misalkan sama-sama objeknya sama, maka dia bernilai benar gitu. Is not return true if both variable itu tidak sama. Jadi kalau misalkan objeknya tidak sama, maka dia akan baru bernilai true gitu ya. Nah, membership. Nah, ini yang di materi string udah sempat kita bahas gitu ya. In gitu ya. Kalau misalkan ada suatu string, terus apakah ada spesifik karakter atau kata tertentu, kita bisa pakai in. Not in itu sebaliknya. Gitu ya. Terus ada beberapa case juga. Sebenarnya ini logical juga gitu ya. Cuman berupa karakter. Kalau dan ini sama dengan n gitu ya. Or itu kayak gini. Ada karakternya sendiri. Lurus gitu ya. SOR, not, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian oke, dan beberapa jenis operator lain ya. Di sini ada spesifik operator precedence gitu. To be honest, ini menurut saya sudah cukup pembahasan yang tadi sebelumnya. Jadi mungkin bisa kita cukupkan saja untuk operator di case itu. Jadi yang tadi sudah kita bahas itu merupakan operator-operator yang cukup umum gitu ya dan sering dipakai. Gitu. Oke, kalau teman-teman mau in detail silakan di try it ya untuk lebih memahami gitu ya maksud dari operatornya gitu. Supaya videonya tidak terlampau panjang, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman, untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.